Di awal debat, kita bisa melihat bahwa 01 dan 03 menyerang 02. Gaspol menyentil kegagalan food estate, ketidakadilan kepemilikan lahan yang mana para oligar punya jutaan hektar, sementara jutaan petani hanya punya lahan nggak sampai setengah hektar. Deforestasi, pengundulan hutan habis-habisan, sampai seluas Korea Selatan hutan dibabat oleh rezim Jokowi diberikan kepada oligar. Kemudian di awal serangan tersebut, Gibran memberikan jawaban normatif, menangkis dengan pengulangan hilirisasi yang dianggap sukses oleh incumbent, dan banyak memberikan visi misi 02 yang hanya merupakan kelanjutan program Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Tidak ada yang baru, namun realisasi program yang visi misi yang indah di lidah tersebut faktanya sekarang tidak sesuai dengan visi misi kampanye dahulu. Seperti impor pangan yang meningkat, ketergantungan asing meningkat, hutang meningkat. Pastinya debat kedua Cawapres kemarin sangat membosankan, nggak keren. Jawabannya hafalan semua. Secara jawaban, selain tingkah 02 yang tidak tepat kepada dua seniornya, kali ini Gibran banyak offside. Niatnya adalah agresif menjawab serangan ke Prabowo kemarin yang dirujak, di mana sekarang daripada dirujak pasangan 01 dan 03, Gibran memilih merujak dulu keduanya, tapi mainnya offside. Debat Cawapres kemarin harusnya debat kenegaraan. Bukan begitu sahabat? Mengapa kemarin jadi ambiar makpiar begitu ya? Wis, debat Cawapres kemarin itu orang mutu blas, koyo anak kecil. Karena ada yang meledek, nyinyir, yang menunjukkan sifat ketidakdewasaan. Dan aslinya bukan sikap kenegaraan. Di awal debat, kita bisa melihat bahwa 01 dan 03 menyerang 02. Gaspol menyentil kegagalan food estate, ketidakadilan kepemilikan lahan yang mana para oligar punya jutaan hektar, sementara jutaan petani hanya punya lahan nggak sampai setengah hektar. Deforestasi, pengundulan hutan habis-habisan, sampai seluas Korea Selatan hutan dibabat oleh rezim Jokowi diberikan kepada oligar. Kemudian di awal serangan tersebut, Gibran memberikan jawaban normatif, menangkis dengan pengulangan hilirisasi yang dianggap sukses oleh incumbent, dan banyak memberikan visi misi 02 yang hanya merupakan kelanjutan program Pak Jokowi selama 9 tahun terakhir. Tidak ada yang baru, namun realisasi program yang visi misi yang indah di lidah tersebut faktanya sekarang tidak sesuai dengan visi misi kampanye dahulu. Seperti impor pangan yang meningkat, ketergantungan asing meningkat, hutang meningkat. Pastinya debat kedua Cawapres kemarin sangat membosankan, nggak keren. Jawabannya hafalan semua. Jadi kalau main bola ini kita ilustrasikan debat tersebut seperti permainan bola hanya di tengah lapangan, oper sana oper sini, saling ambil bola, namun tidak ada satupun bola ditendang ke arah gawang, apalagi yang skor, tidak ada. Ada beberapa kali para Cawapres coba-coba tendang bola ke arah gawang namun melenceng jauh, bahkan tidak sampai. Wis, bosen banget dah. Jawabannya tidak taktikal. Jawabannya hanya seperti janji kampanye, misalnya akan memberikan pupuk murah. Kalau didetailkan bagaimana caranya ya nggak ngerti juga. Faktanya sudah 4 presiden hal ini hanya wacana urusan pupuk murah dan pupuk tersedia. Yang sekarang parah lagi. Pupuk langka, mafia di mana-mana, tengkulak di mana-mana, petani punya hutang hidupnya. Ada lebih 70% petani itu punya hutang. Ini faktanya selama 9 tahun ini. Pastinya nggak ada petani yang kaya raya. Kemudian di babak akhir, Gibran ngegas ke Caimin dan ngeledek ke Profesor Mahfud yang dibalas dengan sebuah komentar Pak Mahfud yang tidak mau meneruskan debat dengan Gibran yang meledek dirinya. Tidak sopan dan tidak akademis menurutnya. Secara jawaban, selain tingkah 02 yang tidak tepat kepada dua seniornya, kali ini Gibran banyak offside. Niatnya adalah agresif menjawab serangan ke Prabowo kemarin yang dirujak, di mana sekarang daripada dirujak pasangan 01 dan 03, Gibran memilih merujak dulu keduanya, tapi mainnya offside. Apapun itu pasti bagian dari strategi tim ses masing-masing tentunya. Kali ini kita tidak mengomentari siapa yang menang, siapa yang menguasai masalah dalam debat. Yang kita tahu acara debat 100% tidak akan merubah para swing voter jadi pemilih salah satu paslon. Pastinya juga tidak akan membuat mereka yang sudah punya keputusan memilih salah satu paslon pindah ke paslon yang lainnya. Tidak mungkin. Baiklah, setelah menyaksikan acara tadi malam, sekarang apa komentar sahabat tentang perilaku masing-masing cawapres tersebut? Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu, Bapak Gibran. Aturan, istilah Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan, mohon untuk dijelaskan.
Enggak, tunggu. Silakan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Sesuai dengan Oke, aturan. Greenflation adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Waktunya masih ada, Bapak Gibran, cukup. Kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk menjawab. Waktu Bapak 2 menit. Silakan. Baik, untuk mengatasi inflasi hijau. Apa sih inflasi hijau? Itu kan ekonomi hijau. Ekonomi hijau itu adalah ekonomi sirkuler, ya, di mana sebuah proses pemanfaatan produk ekonomi, pangan misalnya, atau produksi apapun, diproduksi, kemudian dimanfaatkan, di recycle, bukan dibuat. Jadi bukan barang itu lalu dibiarkan mengganggu ekologi. Nah, saya punya cerita. Kalau bicara soal recycle seperti ekonomi hijau, saya merasa berbangga sebagai orang Madura. Karena orang Madura itu yang pertama dulu mempelopori ekonomi hijau, ekonomi sirkuler. Di mana orang Madura itu tuh yang memunguti sampah-sampah, menguti plastik-plastik lalu diolah. Sehingga sebenarnya ekonomi sirkuler itu sudah menjadi kesadaran masyarakat. Nah, oleh sebab itu, kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada data. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah, itulah yang kita pahami tentang ekonomi hijau, ya, inflasi hijau dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saudara, banyak hal yang harus kita lakukan. Karena misalnya ya, ukuran kemajuan ekonomi kita selalu diukur dari sekitar 5 hal. Misalnya pertumbuhan, kemiskinan, ketimpangan, dan 2 lainnya. Tetapi ada satu yang harus ditambahkan, yaitu emisi. Baik Pak Mahfud, waktu Anda habis. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil presiden nomor urut 2 Bapak Gibran Rakabuming Raka untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit, silakan. Saya lagi nyari jawabannya Prof. Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya. Kok nggak ketemu jawabannya. Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof. Mahfud, yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu ya kita kasih contoh yang simpel aja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ya, ini harus kita antisipasi, jangan sampai terjadi di Indonesia. Kita belajar dari negara maju. Negara maju aja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau, Prof. Mahfud. Terima kasih. Masih ada waktu Pak Gibran? Cukup? Baik. Terima kasih. Kita lanjutkan dulu. Nanti akan ada waktunya untuk memberikan support. Kita lanjutkan dulu, Bapak Ibu. Terima kasih. Kita teruskan ya. Kami persilakan calon wakil presiden nomor urut 3 Bapak Mahfud MD untuk merespon tanggapan dari Bapak Gibran Rakabuming Raka. Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Bapak berbicara. Silakan. Saya juga ingin mencari itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang ndak karuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada, gitu ya. Begini loh, kalau akademis itu gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu tuh recehan, gitu. Recehan. Oleh sebab itu tidak layak dijawab menurut saya. Dan oleh sebab itu saya kembalikan saja ke moderator. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada ini jawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu Bapak?
Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab.